Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua bersuka cita sebab Tuhan selalu setia bersama-sama dengan kita. Hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita hari ini berada, saudara ada yang di rumah ataupun dimanapun saudara berada, hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama karena Tuhan ada bersama-sama kita. Kami bersuka cita Tuhan sebab Engkau ada di pihak kami. Kami bersuka cita Tuhan, Engkau membela kami. Kami bersuka cita Tuhan, Engkau menolong kami. Hari ini kami bersorak-sorai, bersuka cita sebab Engkaulah sumber sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertepuk tangan bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Saudara semua bersama dengan keluarga kita memuji Tuhan. Kau sukacita kami Tuhan. Dalam ku temukan sukacita. Dunia akan sanggup ku berikan. Katakan segala beban digantikan. Selamat ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan bagi Dia sumber sukacitamu. Karena mendampingi setiap langkahmu. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan yang telah menuliskan punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, kau pengharapan kami, kau kehidupan kami. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari tepuk tangan bagi Dia, sumber sukacita kita, kekuatan kita, kekuatan hidup kita. Dialah sumber sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara, dialah kekuatan kita. Dia tidak pernah tergantikan, amin. Karena dialah sukacita kita. Saya mau kita katakan ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Saudara saat ini yang dimanapun Anda berada di rumah, kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, kita katakan kepada Tuhan. Kaulah sukacita, amin. Arahkan hatimu kepadanya, wajahmu kepada Dia. Katakan, kaulah Tuhan yang berikan kekuatan kami di bawah kami. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Kau pengharapan, Kau kehidupan bagi kami Tuhan. Kau beri kekuatan.
kami, setiap langkah kami Tuhan. Kau yang berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Kau yang berikan kepada kami Tuhan janji-janji yang pasti Kau genapi. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
melayani Engkau karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami bisa menikmati waktu-waktu bersama keluarga kami semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku ada hari ini semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu baik. Sebab itulah karakteristik-Mu ya Allah. Kadang-kadang kami melihat kebaikan-Mu dari sudut pandang kami. Kadang-kadang kami tidak setuju dengan kebaikan-kebaikan yang Kau pikirkan tentang kami ya Tuhan. Tetapi firman-Mu berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, di mana pada akhirnya kami boleh melihat kebaikan-Mu yang sesungguhnya, yang Engkau persiapkan bagi kami Tuhan. Kerap kali kebaikan bagi kami adalah rasa nyaman dalam hidup ini. Ketika kami merasa nyaman, kami berkata Allah baik.
Tetapi kebaikan-Mu kerap kali tidak sama dengan kenyamanan hidup kami. Kebaikan-Mu adalah menolong kami menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami boleh belajar tentang kebaikan yang sejati, yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kebaikan yang berasal daripada-Mu akan membuat kami tidak tergoncangkan ketika segala sesuatu digoncangkan. Kami tidak lagi tergoncangkan. Sebab kami berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan ya Tuhan. Kau sedang membentuk kami, mempersiapkan kami menjadi mempelai-Mu ya Tuhan, sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mau belajar mengikuti rancangan-rancangan-Mu yang terbaik buat hidup kami. Sebab firman-Mu berkata rancangan-Mu tentang kami bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Biar kami boleh tetap bersyukur di masa-masa pembentukan-Mu atas hidup kami. Sama seperti Yusuf menantikan Tuhan rancangan yang luar biasa, panggilan Tuhan atas hidupnya. Setelah 13 tahun menunggu menjadi budak ada di penjara Tuhan. Dan dari sana Tuhan membentuk dia menjadi satu pribadi yang berbeda ketika dia bersama dengan ayahnya di rumahnya Tuhan. Mungkin bagi Yusuf ketika ada di rumah Potifar dan di penjara, bukan sesuatu apa yang dia impikan, bukan sesuatu apa yang dia bayangkan, bukan sesuatu apa yang dia harapkan. Tetapi dia telah belajar taat untuk mengikuti prosesnya Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia boleh dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Dimulai dari pemimpin, bertumbuh menjadi pemimpin di rumah Potifar, di penjara Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Biar kami boleh juga menyediakan hati kami untuk dibentuk oleh-Mu. Sehingga hidup kami memiliki dampak bukan hanya bagi kami dan keluarga kami, tapi bagi kehidupan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Shalom Ju semua, jemaat Tuhan yang kekasih. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya memberikan informasi. Tentunya juga kita semua sudah tahu bahwa dalam minggu ini kita berduka cita karena di satu sisi sebagai manusia kita berduka cita karena salah satu saudara kita, sahabat kita, teman kita yang merupakan salah satu tim pembangunan, Victor Silalahi, sudah dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan. Saudara, waktunya di dunia ini sudah selesai. Apa yang saya ingat tentang satu sosok pribadi ini adalah, dia adalah satu sosok pribadi yang selalu ingin melihat gereja Tuhan bertumbuh, gereja Tuhan berdampak, gereja Tuhan mengalami kemajuan. Setiap kali kami tim pembangunan bertemu, selalu ada ide-ide kreatif yang dia sampaikan ya kepada kami supaya kita boleh mengalami perkembangan. Jadi sungguh kita merasa kehilangan dengan kepergian beliau. Dan tentunya juga keluarga besar dari almarhum. Saudara, setiap kali seseorang dipanggil oleh Tuhan, ya ada sebuah kenangan-kenangan tertentu yang kita bisa belajar dari orang tersebut. Itulah sebabnya saya mau mengajak kita, saudaraku, di dalam kehidupan kita untuk kita juga terus bertumbuh, memberikan kontribusi kita, ya sehingga satu kali ketika kita dipanggil Tuhan kita dikenang sebagai apa, sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, beliau saya kenang sebagai seseorang yang memang menginginkan gereja Tuhan bertumbuh, ya terus maju, ya terus berkembang. Dia satu sosok pribadi juga yang sangat dekat dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ya, luar biasa, saudara. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali topik kita. Ya, kita berbicara minggu lalu tidak tergoncangkan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan topik itu, saudaraku. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Pentingnya kita mengalami goncangkan, pentingnya firman Tuhan katakan, supaya saudaraku dia menggoncangkan bumi ini, ya supaya apa? Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah sebenarnya adalah orang-orang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan oleh apa yang dapat tergoncangkan oleh dunia ini. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu lebih tinggi daripada kerajaan dunia. Kerajaan dunia ini digoncangkan oleh apa yang dapat digoncangkan. Tetapi kerajaan Allah tidak digoncangkan, tidak dapat digoncangkan oleh apa yang dapat menggoncangkan dunia ini. Jadi saudaraku, anak-anak Tuhan hidup di dalam sebuah kerajaan yang tingkatannya lebih tinggi daripada tingkatan dunia ini, saudara. Karena dikatakan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, saudaraku, tidak bergantung kepada apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Tidak tergantung apa yang dihargai oleh orang-orang di atas muka bumi ini. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Allah, kerajaan surga. Siapa saja yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, mereka sudah hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara, itulah sebabnya kita perlu belajar bertumbuh, ya. Kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan tersebut. Kita perlu menemukan apa-apa yang masih dapat digoncangkan dalam hidup kita. Nanti kita akan belajar. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan ini berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, Yesus memberi teladan hidup dalam kerajaan, bagaimana hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, ada seorang penulis yang menulis seperti ini, namanya Dorothy Sayers, berkata seperti ini, saudara. Mari kita simak pernyataan ini. Ini benar sekali, saudaraku, frase tentang Yesus. Karena alasan apapun, Allah memilih untuk menjadikan manusia seperti Yesus. Seperti apa Yesus? Memiliki keterbatasan, menderita, dan takluk kepada kesengsaraan serta kematian. Ia memiliki kejujuran serta keberanian untuk memakan obatnya sendiri. Lihat, permainan apapun yang dimainkannya dengan ciptaannya, ini luar biasa. Ia patuhi aturan-aturannya sendiri dan bermain sportif. Segala yang diberlakukannya kepada manusia juga diberlakukannya pada dirinya. Betapa hebat Allah kita. Allah yang bukan hanya menonton umat manusia, lalu menggurui umat manusia, lalu mengecam umat manusia, lalu menyalahkan umat manusia, lalu melakukan hal-hal yang dia dapat lakukan kepada manusia. Tetapi saudaraku, Allah sendiri, ya, dalam rupa manusia turun ke atas muka bumi, yaitu Yesus, dan dia tidak istimewa. Dia tidak mengambil atau dia tidak memisahkan dirinya dari pengalaman-pengalaman manusia, tetapi dia hidup di dalam pengalaman-pengalaman manusia. Apa yang dialami oleh manusia, yaitu keterbatasan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian, itu dia alami di dalam kehidupannya untuk menguatkan umatnya, untuk menghiburkan umatnya, untuk meneguhkan umatnya bahwa umatnya juga bisa menang atas semua tantangan, keterbatasan, persoalan, penderitaan di atas muka bumi ini. Dan juga bukan hanya itu, dia juga paham sehingga kita berdoa kepada dia tentang penderitaan, keterbatasan, masalah, problema kita, kesedihan, kesukaran hidup kita, dia bisa mengerti. Kalau seandainya saudara konseling kepada seseorang, adalah akan sangat menguatkan. Jikalau apa yang saudara ceritakan, masukan apa yang saudara harapkan dari orang tersebut, dan orang tersebut adalah orang yang pernah punya pengalaman seperti saudara, saudara sangat beruntung. Kenapa? Karena orang tersebut akan menguatkan saudara, menolong saudara, bukan hanya dari teori, tetapi dia juga sudah pernah mengalaminya. Itu akan sangat kuat berbicara dalam hidup saudara. Seperti itulah Yesus, saudara. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara menceritakan semua penderitaan saudara, persoalan saudara, kehidupan saudara, Tuhan pernah mengalaminya. Ia sendiri pernah mengalami pengalaman sebagai manusia. Mulai dari kejengkelan sepele dalam kehidupan keluarga. Karena dia juga hidup sebagai anak di tengah-tengah keluarganya. Dia punya papa mama jasmani di atas muka bumi ini. Dia juga harus membantu orang tuanya yang adalah seorang tukang kayu. Dia keharusan bekerja keras.
Lihat, serta kekurangan uang. Yesus pernah mengalaminya? Pernah. Ketika mereka mau memberi makan 5.000 orang, mereka nggak punya cukup uang. Ketika mereka mau membayar pajak, Yesus harus menyuruh Petrus untuk menangkap ikan. Dan dari mulutnya akan membayar pajak. Hingga paling parah dalam bentuk apa? Kepedihan dan penghinaan, kekalahan, keputusasaan, serta kematian. Penghinaan pada waktu kapan? Pada waktu dia ditangkap. Dihina, dipukul, ditampar. Dan orang melihat dia kalah dalam permainan. Dia dipermalukan. Keputusasaan serta kematian. Ketika ia menjadi manusia, ia bermain seperti manusia. Ia lahir dalam kemiskinan dan wafat memalukan dan menganggap semuanya itu layak. Dorothy Sayers berkata, menggambarkan tentang Yesus seperti itu. Jadi saudara, kita bisa belajar dari kehidupan Yesus. Kita belajar bahwa Yesus tidak digoncangkan oleh semua hal tersebut di atas. Ya, dia tidak meninggalkan rancangan Bapa atas kehidupannya. Pengkhianatan Petrus tidak membuat dia menjadi marah dan dongkol dan benci, dendam kepada Petrus. Bahkan ketika di kayu salib, dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak ada satupun yang bisa membuat Yesus membenci. Kenapa? Karena kerajaan yang tidak digoncangkan itu sama seperti buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kalau orang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak ada satupun perbuatan orang lain yang mampu membuatnya menjadi benci, dendam, berkepanjangan, saudara. Mengapa Yesus hidup di dalam kerajaan tidak tergoncangkan oleh karena apapun? Yang pertama, saudara, Yesus mengetahui asal usulnya dan dia tahu apa tujuan hidupnya, kemana dia pergi. Sehingga apa yang dikerjakannya tidak dipengaruhi oleh opini dunia ini. Sehingga apa yang dikerjakannya tidak dipengaruhi oleh opini orang-orang di sekitarnya. Saudaraku, orang-orang di sekitarnya, orang keluarganya mengatakan kau harus melakukan itu, kau harus melakukan ini, kau harus berbuat ini, kau harus berbuat tersebut. Murid-muridnya, saudaraku, mau menjadikan dia menjadi raja. Orang banyak pun mau mengangkat dia menjadi raja, saudaraku. Tetapi Yesus tetap kepada tujuan hidupnya. Dia sangat fokus kepada tujuan hidupnya. Bahkan ketika dia menceritakan bahwa satu kali dia akan menderita, Petrus menarik dia ke samping dan berkata, dijauhkanlah itu daripadamu. Tetapi justru Yesus memarahi Petrus dan berkata, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, mari kita renungkan sejenak, saudaraku. Apakah hidup kita hari ini kita mengejar sesuatu adalah karena tekanan dunia ini, karena opini orang-orang di sekitar kita. Kita nggak merasa nyaman dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi panggilan hidup kita. Kita selalu berusaha mendengarkan apa kata orang-orang di sekitar kita tentang apa yang harus kita kerjakan. Sehingga kerap kali kita menjadi kompromi dalam kehidupan kita. Kita tidak teguh dengan rencana Allah. Tidak teguh dengan panggilan Allah. Tidak teguh dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita takut ditolak oleh dunia ini. Karena kita takut, saudaraku, tidak sama dengan dunia ini. Itulah sebabnya Yesus berkata seperti ini, saudaraku. Lalu ia berkata kepada mereka. Ini kalau saudara baca judulnya, Yesus berkata bahwa dia bukan dari dunia ini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus begitu teguh dengan asal usulnya. Dia berkata, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari dunia ini.
Jadi kira-kira Tuhan berkata begini, enggak nyambung. Saudaraku, dunia ini selalu berusaha menjadikan kita menjadi sama seperti mereka. Segala sesuatu yang berbeda dengan mereka, mereka melihat aneh. Mereka melihat orang ini berbeda. Orang ini kok lain. Saya mau beritahu, memang seharusnya begitulah kita hidup di atas muka bumi ini. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Tujuan dunia ini bukanlah tujuan kita. Rencana dunia ini bukanlah rencana kita. Sebab kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia ini. Tetapi kita hidup di dunia ini untuk rencana Allah. Untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya cara hidup kita harus berbeda. Dunia ini selalu akan mengepung dan mencekik kita supaya kita bisa diterima menjadi sama seperti mereka. Itu sama seperti kepiting, saudara. Saudara tahu kalau saudara mau supaya kepiting itu tidak lari, masukkan dia ke baskom, tapi jangan satu, masukkan rame-rame. Begitu ada yang mau naik ke atas, mau keluar, yang lain akan tarik, saudaraku. Dunia ini akan menarik kita supaya kita sama dengan dunia ini. Karena dunia ini merasa nyaman, tidak merasa nyaman kalau ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Tetapi Yesus berkata, Yesus tidak mau. Bayangkan Yesus disuruh jadi raja, Yesus tidak mau. Kenapa? Dia tahu asal usulnya. Ya. Dan dalam satu ayat yang lain dikatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau Yesus, kenapa? Karena Yesus mau mereka jadikan menjadi Raja Israel yang akan melepaskan mereka dari perbudakan Roma. Karena pada waktu itu orang Israel dijajah Roma. Maka mereka sangat menolak karena dalam gambaran mereka, dalam pikiran mereka, Mesias itu seperti ini. Seperti pikiran mereka, itulah Mesias. Dan mereka mau menjadikan Yesus seperti pemikiran mereka. Dan tahukah saudaraku, dalam kehidupan kita dunia ini juga mau menjadikan seperti apa yang mereka pikirkan tentang diri kita. Itulah sebabnya saudara perlu waktu untuk apa? Mendiamkan dirimu sehingga engkau punya waktu menemukan siapa dirimu di dalam Kristus. Nanti kita akan lihat, saudara. Saya selalu melihat di dalam kebenaran Alkitab. Kalau saudara baca Yusuf itu saudaraku ada di rumah keluarganya dan dia mimpi dia akan menjadi pemimpin satu hari kelak, saudara. Allah punya rancangan dalam kehidupannya. Tetapi sebelum rancangan itu jadi, saudaraku, dia punya waktu di mana dia dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari pola hidup keluarganya, dipisahkan dari cara hidup keluarganya. Saudaraku, dia ada 13 tahun pada waktu dia, saudaraku, dijual ke Mesir usianya 17 tahun. Dan dia perlu 13 tahun untuk membersihkan hidupnya dari pengaruh-pengaruh keluarga masa lalunya. Karena dia tidak akan menjadi pemimpin yang efektif yang seperti Tuhan mau seandainya dia belum dibersihkan dari cara berpikir masa lalunya yang sudah dibentuk oleh keluarganya. Dia nggak akan bisa jadi pemimpin yang efektif. Itulah sebabnya saudaraku, kalau saudara baca dalam Alkitab, padang gurun itu, kalau saya katakan padang gurun itu selalu penting. Lihat, Yesus sebelum dipakai, dia doa puasa 40 hari di padang gurun. Paulus sebelum dipakai, dia 3 bulan di padang gurun. Padang gurun berbicara tentang apa? Mengasingkan diri, berdiam diri. Sehingga saudaraku, Yesus dia menemukan siapa dirinya dan untuk apa dia hidup. Apa panggilan hidupnya, itu penting, saudara. Itulah sebabnya waktu-waktu Sabat itu penting. Waktu-waktu bersendirian dengan Tuhan itu penting. Waktu-waktu kita memiliki persekutuan pribadi ya dengan segala macam emosi yang ada di dalam diri kita, unek-unek kita atau ketakutan, kekhawatiran kita datang kepada Tuhan dan membuat jurnal hidup kita. Itu penting, saudara.
Musa 40 tahun saudaraku di mana? Di istana Firaun saudaraku. Cara hidup Firaun, cara hidup keluarga istana Firaun itu benar-benar mempengaruhi hidupnya. Dan untuk dia boleh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia perlu 40 tahun dipisahkan dari istana Firaun. Kenapa? Karena cara istana Firaun, dia pakai waktu ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dengan kekerasan. Dan betapa susahnya dia akan nyambung dengan cara Tuhan dan rencana Tuhan. Bukan dengan kekerasan tetapi dengan kuat kuasanya Tuhan. Kalau saudara mau menemukan siapa dirimu di dalam Tuhan, engkau perlu waktu untuk bersendirian dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat saat teduhmu. Lewat apa? Engkau ambil doa puasa. Saya biasanya berdoa puasa setiap hari Minggu. Hari Minggu itu saya, karena kita belum beribadah seperti lazimnya saudaraku, saya jadikan sebagai waktu di mana saya bersendirian dengan Tuhan. Saya berdoa puasa setiap hari Minggu, saudara. Saya jadikan waktu di mana saya itu menjadi satu waktu mengenal diri saya sendiri. Kalau kita tidak mengenal diri kita, saudaraku, dari mana asalnya kita dan kemana kita pergi, tujuan hidup kita, maka dunia ini akan menggoncangkan hidup kita. Yohanes 3:31 berkata demikian. Siapa yang datang dari atas? Yesus berkata begini. Aku berasal dari atas. Tadi ayat firman yang Tuhan tadi berkata, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah Yohanes 3:31 saudaraku dikatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi, ya, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Dalam terjemahan lain dikatakan siapa yang berasal daripada bumi berkata-kata dalam bahasa bumi, artinya cara pandangnya cara pandang bumi, cara pandang yang sementara, cara pandang saudaraku yang berasal dari apa yang dilihat dan dirasakan. Saudaraku, tetapi Yesus berkata, tetapi firman Tuhan ini berkata, semua yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Kalau saudara mau belajar, kalau kita mau belajar kerajaan yang tidak tergoncangkan, salah satunya saudaraku itu ketika gereja mula-mula saudaraku. Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, orang bertobat, gereja mula-mula pun lahir saudaraku. Saudara kalau baca dalam kehidupan gereja mula-mula, tidak ada satupun tekanan, tidak ada satupun ancaman, tidak ada satupun saudaraku hal yang dapat menghentikan gereja Tuhan. Bahkan ketika aniaya semakin hebat saudaraku, mereka malah berdoa, Tuhan dengarkanlah kami, Engkau melihat Tuhan orang-orang menekan kami dan berikanlah kami keberanian untuk memberitakan Injil. Wow, dahsyat sekali. Kenapa? Karena kita berasal dari sorga, kita berasal dari atas, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Gereja mula-mula mencatat mereka semakin berani memberitakan Injil. Bahkan Stefanus mati dianiaya dan bangkitlah Paulus. Gereja yang berasal dari atas, kita yang berasal dari atas punya istilah unstoppable. Tidak dapat dihentikan oleh apa-apa yang digoncangkan, dapat digoncangkan di atas muka bumi ini. Bersyukur kepada Tuhan ketika saya melihat bagaimana saudara memberi di tengah-tengah pandemik ini. Saya bilang wow, luar biasa. Pandemik ini tidak dapat menghentikan jemaat Tuhan untuk terus memberi, berbagi.
Kenapa? Karena kita bukan berasal dari kerajaan yang dapat digoncangkan. Karena kita tahu bahwa pemelihara hidup kita adalah Tuhan. Bukan perusahaan kita, bukan tempat di mana kita bekerja. Walaupun itu Tuhan pakai, saudaraku, untuk memberkati kita. Orang-orang yang berasal dari bawah, dari bumi, akan memikirkan hal-hal yang dari bumi. Termasuk tujuan hidupnya, rencananya, pengejarannya. Nah saudaraku, mari kita renungkan sejenak. Apakah cara hidup kita, apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi perenungan kita, apa yang menjadi imajinasi kita dalam hidup ini adalah sama dengan apa yang menjadi perenungan, pemikiran, imajinasi dari orang-orang yang berasal dari bumi ini, yaitu tujuan hidup, rencana dan pengejarannya kita, saudaraku. Apakah sama dengan dunia ini? Hanya berfokus kepada ego dan diri sendiri. Dunia ini berfokus kepada ego dan dirinya sendiri. Apa-apa tujuannya, saudaraku, pasti berbelok ke dirinya. Apa-apa tujuannya, saudaraku, pasti berbelok kepada dirinya. Semua kebaikan yang dia lakukan pun nanti pada akhirnya berbelok kepada dirinya. Kasih yang dia berikan pun nanti akan berbelok kepada dirinya. Pemberian dan apapun yang dia kerjakan pasti akan berbelok kepada dirinya. Karena itulah cara berpikir bumi, saudaraku. Berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan, saudaraku. Orang-orang yang berasal dari atas, dari surga, memikirkan hal-hal yang dari surga, yang bersifat kekal. Tujuan hidupnya, rencananya, pengejarannya. Berfokus untuk apa? Untuk melayani, mengasihi, memberkati, menolong sesama. Untuk apa? Bukan untuk dirinya, tetapi untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya mau mengingatkan kita semua jemaat. Sekali lagi bahwa dengan kondisi ini semua kita pasti mengalami dampaknya. Tetapi saya mau mengajak kita, saudaraku. Untuk apa? Untuk memikirkan, bukan berpikir tentang diri kita sendiri, bukan mengumpulkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk mengumpulkan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita masih berpikir bagaimana kita bisa memberkati saudara kita dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk, dengan memiliki sifat dan kerinduan hati menjadi berkat, bukan untuk diberkati. Kita nggak bisa hidup di zona nyaman dan berkata, wah yang penting aku masih bisa hidup. Tetapi kita mulai berpikir, hal-hal apa yang bisa kita lakukan? Untuk apa? Untuk memberkati, untuk memperluas kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kemarin kebetulan saya melihat sebuah tayangan di YouTube. Ada seorang saudara mungkin tahu pendeta Ibrahim Saifuddin, saudara. Dia beberapa waktu yang lalu di penjara dan istrinya, saudaraku, nggak tahu harus berbuat apa karena suaminya di penjara, dan dia termasuk orang yang tidak mau minta, saudaraku. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau dia berkata dia bisa telepon siapapun kenalan suaminya pasti akan menolong. Bahkan orang bilang kalau perlu apa-apa minta saja. Tapi dia termasuk salah satu orang yang tidak mau meminta-minta, saudara. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang aku harus kerjakan? Apa yang aku harus kerjakan? Tuhan kasih ide sama dia. Akhirnya dia tulis tentang kesaksian hidupnya, pengalaman hidupnya di masa lalu sampai dia mengenal Tuhan. Dan saudara, ternyata waktu selesai buku itu dia nggak bisa cetak. Kenapa? Nggak punya duit. Lalu saudara, tiba-tiba ada satu orang dari katanya dari Pekanbaru telepon. Saya ambil kesaksian ini. Dia telepon, saudaraku, istrinya hamba Tuhan ini. Dia bilang, saya mau kunjungin
Pak Ibrahim di penjara. Akhirnya difasilitasi dan akhirnya pergi ke penjara, dan sepulang dari situ orang ini bilang begini, saya mau beli buku-bukunya. Ada berapa bukunya, saya mau borong. Wah, itu dengan jumlah yang cukup besar, buku-bukunya laku, dan akhirnya istrinya ini punya dana untuk apa? Mencetak buku itu tersebut. Jadi di masa-masa yang seperti ini saudaraku, jangan cuma berhenti di dalam diri kita, tapi kita mulai berdoa, apa yang harus bisa saya lakukan? Paling tidak saudaraku untuk memberkati saudara kita, paling tidak untuk menguatkan saudara kita. Lalu mungkin kita bisa berpikir untuk membuka lapangan pekerjaan. Saya percaya kalau hati kita ingin memberkati orang lain, Tuhan pasti tolong kita. Itulah sebabnya harus berani saudaraku mengambil resiko. Harus berani bekerja keras. Harus berani saudaraku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mungkin pekerjaan kasar saudaraku. Bukan hanya untuk kita. Di dalam kisah Rasul saudaraku, gereja mula-mula mereka hidup bagi sesamanya. Mereka saling memberkati satu dengan yang lain. Coba berdoa, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Ada orang-orang saudaraku mulai membuat benih-benih tanaman yang bisa ditanam dan dijual. Bukankah itu ide saudaraku? Ide kreatif. Saudara punya halaman, saudara mulai lebih rajin untuk mulai menanam halaman saudara dengan sesuatu yang mungkin saudara nggak perlu beli sayur lagi dan lain sebagainya. Saudara mulai kreatif. Dan cara-caranya semua ada di YouTube, semua ada saudaraku untuk menolong kita untuk pintar dalam segala sesuatu. Mari saudara, jangan hanya hidup untuk diri sendiri. Kita mulai berpikir, apa yang aku lakukan supaya bisa aku melayani, mengasihi, memberkati, menolong sesama. Untuk apa? Memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Lebih kreatif, berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Apa yang aku harus lakukan? Saya percaya gereja Tuhan unstoppable saudaraku, nggak bisa dihentikan. Pandemik ini nggak bisa menghentikan gereja Tuhan. Gereja Tuhan terus maju. Kenapa? Gereja Tuhan berasal dari surga. Kita berasal dari surga. Jadi saudara, Yesus mengingatkan asal-usul kita. Sehingga kita tahu apa tujuan kita di atas muka bumi ini. Ya. Nah, Alkitab berkata seperti ini. Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jemaat yang kekasih, engkau dan saya bukan dari dunia ini. Cara pikir kita, cara pandang kita, pola hidup kita enggak sama dengan dunia ini. Kita tidak menghargai apa yang dihargai oleh dunia, tetapi kita menghargai apa yang dihargai di dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus tidak pernah menghargai apa yang dihargai oleh dunia ini. Tetapi Yesus menghargai apa yang dihargai di dalam kerajaan sorga. Di dalam kerajaan sorga, saudaraku, kesetiaan seseorang lebih dihargai daripada kehebatan seseorang. Kesetiaan seseorang lebih dihargai daripada kepintaran seseorang. Itu salah satu contohnya, saudara. Dan Yesus menegaskan bahwa kita bukan dari dunia ini.
Pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari sana? Kita perlu terus-menerus mengingat asal-usul kita, serta menyelaraskan pikiran dan rancangan hidup kita dengan pikiran dan rancangan Tuhan. Alkitab berkata seperti ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, mau tidak mau, rancangan kita, jalan kita, sudah dipengaruhi oleh dunia, sudah dipengaruhi oleh masa lalu, dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di atas muka bumi ini. Dan seperti yang saya katakan kemarin, kesuksesan selalu berbicara tentang berapa banyak yang kita miliki. Tetapi di dalam kerajaan Allah berbeda. Itulah sebabnya saudaraku, kita perlu menyelaraskan pikiran kita. Kita perlu menyelaraskan rancangan kita kepada rancangannya Tuhan. Sebab apa firman Tuhan ini berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pakai waktu-waktu keintiman saudara itu sebagai waktu di mana saudara menyelaraskan rancanganmu. Kadang-kadang memang jujur kalau saudara sangat dikuasai oleh sesuatu, saudara akan digerakkan oleh sesuatu tersebut. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang saudara perlu melepaskan dirimu dari apapun yang ada di sekelilingmu, pekerjaanmu, dan apapun yang ada di sekelilingmu, dan berdiam diri di hadapan Tuhan, sehingga saudara tahu apa yang saudara harus kerjakan dengan semua pemberian-pemberian Tuhan dalam hidup saudara. Katanya kan iblis itu begini, kalau dia nggak mendorong saudara, dia menahan saudara. Ya, mendorong saudara sehingga saudara lupa apa tujuan hidup saudara. Ya, menahan saudara sehingga saudara berpikir Tuhan tidak menolong saudara. Itulah sebabnya mengapa kita perlu selalu mengambil waktu terpisah dari apapun yang sedang kita kerjakan di atas muka bumi ini, supaya kita apa? Supaya kita selalu selaras dengan apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Karena tanpa sadar kerap kali kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan itu adalah benar. Belum tentu, saudara. Yang kedua, Yesus menemukan siapa dirinya, identitasnya, sehingga dia tidak mengizinkan apapun dan siapapun yang menghambat rencana Bapa terjadi atas hidupnya. Ini penting, saudara. Yesus menemukan siapa dirinya atau identitasnya, sehingga dia tidak mengizinkan apapun dan siapapun menghambat rencana Bapa terjadi atas hidupnya. Saudara tahu, Yesus pada umur 12 tahun sudah tahu untuk apa dia. Dia berkata ketika di 12 tahun di sinagog, di rumah ibadah orang Yahudi, dia berkata, I'm about my father business. Bahwa saya ada untuk mengerjakan bisnis Bapakku. Aku ada di atas muka bumi ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Demikianlah kita hidup di atas muka bumi ini. Untuk apa kita di atas muka bumi ini? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa kita. Mengerjakan bisnis Bapa kita. Apa itu? Memperluas kerajaan Allah. Bukan untuk bertahan hidup, karena Tuhan yang mempertahankan hidup kita. Kita harus menemukan siapa diri kita. Kalau enggak, saudaraku, dunia ini akan mengarahkan kita seperti apa yang mereka mau. Tapi kalau kita tahu siapa diri kita dan identitas kita, Yesus menemukan identitasnya. Lukas 3:22 dikatakan begini, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit begini, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Yesus tahu bahwa dia bahkan belum melakukan apapun. Saudaraku, di muka bumi ini saudara menemukan identitas saudara dari mana? Dari prestasi saudara. Dari apa? Kebendaan yang saudara punya. Dari apa? Dari jabatan yang saudara punya. Dari apa? Dari segala sesuatu yang berasal dari luar. Saudaraku, dunia ini menemukan identitasnya dari semua ini. Ya biasa tanya, oh siapa? Oh dia seorang pengusaha. Ya, dia apa? Oh dia seorang pendeta. Dia apa? Selalu berbicara tentang kebanyakan adalah hal-hal. Kita jarang berkata, kamu siapa? Saya adalah anak yang dikasihi Bapa. Identitas itu membuat kita merasa kita nyaman, kita merasa menjadi something, bukan nothing. Saudara, kita nggak suka menjadi nothing. Itulah sebabnya kita berusaha segala sesuatu supaya menjadi something. Tapi bagi Yesus, somethingnya apa? Dikasihi oleh Bapanya. Itu adalah identitasnya. Sebelum bahkan dia melakukan mujizat, sebelum dia melakukan apapun, dia sudah tahu siapa dirinya. Dunia ini selalu bilang begini, kalau saudara nggak punya apa-apa, saudara akan disebut nothing. Saudara nggak akan dilihat orang, saudara nggak akan dipandang orang, saudara akan diabaikan orang, saudara akan ditinggalkan orang, saudara menjadi nothing. Itulah dunia ini. Dunia ini selalu melihat berdasarkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Yang sifatnya adalah kebendaan, yang sifatnya adalah di luar. Tetapi Yesus, saudaraku, bahkan sebelum dia dielu-elukan orang lain, sebelum dia dikagumi orang lain, karena dia bisa memberikan mujizat, dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit, dia memberi makan 5.000 orang. Saudaraku, dia sudah menemukan siapa identitasnya. Dia adalah anak yang dikasihi oleh Bapanya. Makanya Yesus tidak pernah, saudaraku, mengukur dirinya berdasarkan perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan. Berdasarkan prestasi-prestasi yang sudah dia kerjakan. Itulah sebabnya pada waktu dia, saudaraku, ada dihina, dianiaya, dia tidak merasa, saudaraku, begitu hancur hidupnya, enggak. Karena dia tahu bahwa karena di dalam firman Tuhan dikatakan orang lain dia selamatkan. Kenapa dia enggak selamatkan dirinya sendiri? Yesus tidak menyamakan dirinya dengan sesuatu yang dia kerjakan. Dia pembuat mujizat, dia membangkitkan orang mati, dia memberi makan 5.000 orang. Dia tidak menyamakan dirinya dengan semua itu. Tetapi dia menemukan identitasnya yang paling puncak dalam hidupnya adalah dia tahu bahwa Bapa mengasihi dia. Oleh karena dosa manusia yang dia pikul, yang paling ditakuti Tuhan adalah, Yesus adalah, dia berkata begini, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, karena dia memikul dosa kita, dosa saudara dan saya. Itulah yang paling ditakuti oleh Yesus. Apakah kita melihat identitas kita sama dengan apa yang menjadi milik kita, kebendaan yang kita punyai dalam hidup kita? Yesus tidak hanya hidup buat orang lain, tapi Yesus tahu nilai dan harga dirinya. Dia mengenal diri sendiri. Dia adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Dia berbicara tentang mengerjakan pekerjaan Bapa. Apakah kita mengenal diri kita? Ya, banyak kita nggak tahu diri, saudara. Kita nggak tahu siapa diri kita sesungguhnya. Apakah yang membuat kita takut, marah, senang, malu, tertuduh, dan lain-lain? Apakah yang membuat kita takut? Apakah yang membuat kita marah? Apakah yang membuat kita senang? Apakah yang membuat kita malu? Apakah yang membuat kita tertuduh? Kita perlu menemukan dan meninggalkan semua yang bukan diri kita sesungguhnya, yang sudah ditanam di alam bawah sadar kita dari masa lalu kita, serta menemukan
dan menghidupi siapa kita dalam Kristus. Saudara yang kekasih, kita perlu menemukan dan meninggalkan semua yang bukan diri kita sesungguhnya, yang sudah ditanam dalam alam bawah sadar kita, serta menemukan dan menghidupi siapa kita dalam Kristus. George Santana berkata begini, mereka yang tidak belajar dari masa lalu pasti akan mengulanginya lagi. Mereka yang tidak belajar dari masa lalu pasti akan mengulanginya lagi. Paling sederhana begini, coba lihat dalam kehidupan saudara. Apakah saudara hidup hari ini mengulang kesalahan yang sama yang dari orang-orang yang pernah saudara lihat? Ya, contohnya saja mendefinisikan sukses. Apakah saudara mengulang hal yang sama hari ini? Dan saudara menganggap sukses itu seperti itu? Atau paling sederhana bagi saudara yang sudah menikah, apakah saudara mengulang kembali sejarah keluarga lama saudara? Kita tentunya menghormati orang tua kita menghormati budaya kita menghormati saudaraku sejarah hidup kita. Tetapi kita harusnya mentaati Tuhan saudaraku dalam hidup kita. Nah, apakah kita mengulang hal yang sama? Pola hidup, cara hidup dari masa lalu kita, ternyata kita mengulanginya lagi hari ini. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari masa lalu. Kalau tidak, kita pasti akan mengulangi hal yang masa lalu tersebut, saudaraku, dalam hidup kita. Dalam kehidupan masa lalu, bagi kita keberhasilan didefinisikan melalui profesi, pendidikan, dan uang. Dalam kehidupan masa kini, sebagai pengikut Kristus, keberhasilan didefinisikan melalui kesetiaan kita pada maksud dan rencana Allah bagi hidup kita. Yang mana kita, saudara? Apakah kita mendefinisikan keberhasilan berdasarkan masa lalu? Ya, masa lalu kita, atau kita mendefinisikan keberhasilan dari kesetiaan kepada rancangan dan panggilan Allah atas hidup kita. Dan ayat yang terakhir dikatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah kesuksesan, saudara. Itulah kerajaan yang tidak digoncangkan, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Undang Prophetic untuk maju ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh memperbaharui pikiran kami dan menyadari bahwa kami bukan berasal dari dunia ini. Selama Yesus hidup di atas muka bumi, dia tidak digoncangkan oleh apapun. Karena dia tahu asal usulnya dan tahu tujuan hidupnya. Dia tidak pernah dipengaruhi oleh apa kata orang lain, pendapat orang lain, rencana orang lain atas hidupnya. Karena dia tahu siapa dirinya, asal usulnya, dan tujuan hidupnya. Bukan
kasih. Untuk hidup di dalam kerajaan Allah, kita harus rela melepaskan hak kita untuk hidup seturut dengan keinginan kita, supaya rencana Allah boleh dinyatakan lewat kita. Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas. Namun apakah kita mempergunakan kehendak bebas tersebut untuk mengejar keinginan kita? Atau kehendak bebas tersebut kita pakai untuk mengejar rancangan Tuhan dalam hidup kita? Rancangan yang mulia, rancangan yang indah, rancangan yang hebat, rancangan yang luar biasa untuk memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Sebab kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Masing-masing kita harus memainkan peran-peran kita. Apakah saudara bersedia mengikuti rancangan Tuhan, menyerahkan kehendak bebasmu untuk hidup memenuhi keinginan-keinginanmu, dan engkau menyerahkan kehendak bebasmu untuk mengejar kehendak Tuhan, mengejar rancangan Tuhan dalam hidupmu, supaya hidupmu seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, seperti tingginya langit dan bumi. Jemaat yang kekasih, apakah engkau masih hidup seturut dengan rancangan dan kehendakmu? Apakah pengejaran hidupmu selalu berbicara tentang dirimu? Apakah doa-doamu selalu bicara tentang dirimu dan keinginanmu? Ataukah pikiranmu adalah bagaimana memperluas kerajaan Allah? Bagaimana supaya kerajaan Allah ditegakkan di tengah-tengah bumi ini? Bagaimana hidupmu boleh memberi dampak? Bagaimana hidupmu boleh memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang di sekitarmu? Jesus. Tuhan sedang memanggil kita di akhir zaman ini. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Waktunya untuk kita berbenah. Waktunya bagi kita untuk berbalik kepada jalan-jalan Tuhan, kepada rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah apapun yang kau punya hari ini, tujuannya adalah untuk bukan semata-mata untuk dirimu, tetapi untuk memperluas kerajaan Allah. Menemukan kerajaan Allah di tempat pekerjaanmu, menemukan kerajaan Allah di dalam hidupmu, di dalam bisnismu, di dalam usahamu. Engkau menjadi terang di sana, engkau menjadi berkat di sana. Ketika engkau mengoreksi karyawanmu, engkau mengoreksi dengan benar, engkau mengingatkannya dengan benar, menegur, menasehati dengan benar. Dimanapun kau berada, biarlah kau boleh mencari kerajaan Allah di sana, menegakkan kerajaan Allah di sana. Jesus, mari jemaat Tuhan, serahkan hakmu kepada Tuhan, serahkan kehendak bebasmu untuk mengejar kehendak Tuhan. Haleluya. Inilah waktu-waktu paling menggairahkan, waktu-waktu di mana kemuliaan
kemuliaan Tuhan dicurahkan atas hidup umatnya, di mana Tuhan menyatakan dirinya lewat umatnya. Biar hari ini engkau lebih kreatif, lebih produktif daripada sebelumnya. Engkau berhenti untuk mempertanyakan segala sesuatu. Engkau mulai berdoa kepada Allah supaya Allah bisa pakai hidupmu, bisa pergunakan hidupmu. Berhenti hanya untuk mengeluh dan lain sebagainya. Ini waktunya engkau datang kepada Tuhan dan membiarkan rancangan Allah jadi dalam hidupmu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Seperti Yesus, hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah hidup melampaui diri sendiri. Berapa banyak jemaat engkau mau hidup melampaui hanya daripada sekedar hanya dirimu? Berapa banyak engkau mau menyerahkan hidupmu kepada hidup yang sekedar lebih daripada sekedar tentang dirimu? Firman Tuhan berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus engkau. Berapa banyak diantaramu jemaat yang mau hidup lebih daripada sekedar dirimu sendiri? Berpikir tentang dirimu, kenyamananmu, kenikmatanmu, kesenanganmu. Tetapi engkau mau menyerahkan hidupmu. Engkau mau membayar harganya. Karena ketika engkau mau hidup bagi sesamamu, ada harga yang harus engkau bayar. Ada pekerjaan di depan yang harus engkau kerjakan. Engkau harus siap kerja keras, engkau harus siap bayar harga, engkau harus siap berkorban. Berapa banyak diantaramu yang mau berkorban, siap bayar harganya, daripada sekedar untuk dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata, barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Berapa banyak diantara jemaat Tuhan engkau mau kehilangan nyawamu untuk perluasan kerajaan Allah? Sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari ini jemaat Tuhan, keluar dari cara hidupmu yang lama. Perbaharui pikiranmu di dalam Kristus. Hidup lebih daripada sekedar untuk dirimu. Hidup melampaui daripada sekedar kenyamanan, kenikmatan, kepuasanmu. Tapi engkau mulai hidup bagi orang lain. Berpikir ke depan.
supaya hidupmu jadi berkat. Berapa banyak jemaat Tuhan yang ingin rindu hidupmu jadi berkat, angkat tanganmu. Taruhkan tanganmu di dadamu, engkau mau berkata, Tuhan, aku mau hidup beyond myself, melampaui diriku sendiri. Tuhan, aku mau hidup seperti itu Tuhan, beyond myself. Angkat tanganmu, taruhkan di dadamu. Bapa, kami berdoa hari ini untuk setiap jemaatmu yang ingin hidup melampaui diri mereka sendiri, melampaui hidup mereka sendiri, kenyamanan, ketenangan, kedamaian mereka sendiri. Tetapi hidup mulai sejak saat ini memikirkan hal-hal yang mereka dapat lakukan untuk memperluas kerajaan-Mu, hal-hal yang kreatif yang mereka dapat lakukan. Mungkin itu adalah benih yang kecil yang mereka sedang dipersiapkan supaya mereka dapat boleh menjadi berkat. Mungkin itu baru benih Tuhan, baru benih yang mereka sedang kerjakan. Tetapi tujuan akhirnya memperluas kerajaan-Mu. Mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Mereka memikirkannya, berikan ide-ide yang kreatif, ide yang kreatif, cara berpikir yang baru, cara pandang yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Jemaat yang kekasih, hari ini juga kita berdoa khusus bagi keluarga dari almarhum Victor Silalahi yang sudah dipanggil Tuhan, buat Julie, Philly, Egan, Joel, anak-anaknya yang kekasih. Mari kita semua berdoa dari tempat di mana kita ada, dari rumah kita masing-masing. Kita berdoa, Bapa, kami berdoa buat Julie, buat Philly, buat Egan, buat Joel. Tuhan, istri dan anak-anak yang dikasih oleh almarhum. Bapa, kami berdoa hari ini, kami gerejamu sepakat menguatkan berdoa supaya penghiburan yang daripada Tuhan menyertai keluarga ini, supaya kasih setia Tuhan menyertai keluarga ini. Bapa, Engkaulah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Kami berdoa di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai keluarga ini, sehingga keluarga ini Tuhan kembali bangkit. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang menyembuhkan hati mereka yang terluka karena kehilangan papanya. Penghiburan daripadamu menyertai mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Tuhan, penghiburan yang sempurna yang berasal daripadamu membalut hati mereka yang terluka, hati Julie yang terluka, hati Philly, Egan dan Joel yang terluka oleh karena ditinggal oleh papa dan suami dan papanya. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. segala pujian
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Sepanjang minggu ini seluruh jemaat-Mu, hidup kami milik-Mu, kepunyaan-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, Allah yang mencukupkan keperluan kehidupan kami. Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Rafa yang sudah menyembuhkan kami. Allah Jehovah Nisi Panji kemenangan kami. Allah Jehovah Raha yang merupakan gembala agung kami. Tuhan terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu atas kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan angkat tangan-Mu. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya katakan